Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan kegiatan MPLS hari kedua. Perkenalkan, nama saya Seto. Saya akan mendampingi kalian semua dalam kegiatan hari ini. Apa saja kegiatan kita hari ini? Kita akan mengusut dan mengupas tuntas apa saja yang ada di dalam sana. Penasaran? Saya juga. Yuk, ikuti perjalanan saya. Guys. Nah, kebetulan di sini ada kakak kelas kalian yang saat ini bertugas sebagai panitia MPLS. Oke, kita tanya mereka. Halo semuanya. Hai. Sapa dulu kepada adik-adikmu di sana semuanya. Hai adik-adik. Perkenalkan, nama aku Mahiksa dari 12 MIPA 1. Aku Balkis dari 12 MIPA 3. Nah, mereka adalah ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, Mas Mayeksa dan Mbak Balkis. Nah, oke, sekarang saya tanya sama kalian. Kira-kira kesan-kesan kalian selama sekolah di sini itu apa sih? Kira-kira kalian itu seneng nggak? Terus kalian dapat apa di sini? Di sini itu bagaimana? Dari Mayeksa dulu, silakan. Kalau dari saya, untuk kesan dan kesannya, sekolah di sini itu enak banget, asri. Kalau belajar di sekolah itu rasanya adem banget. Sama saya tuh suka di wifi-nya Pak. Wifi-nya tuh, wah jos. Kalau gratisan. iya, kalau misal nggak punya paketan, nggak punya apa sinyalnya jelek ke sekolah, enak. Wifi kayak gini. Terus Balkis, apa Kis? Kalau dari aku sendiri paling suka di bagian perpustakaan sama ekskul, karena di perpustakaan itu macam-macam buku itu ada, dari novel, buku cerita, terus buku penunjang pembelajaran itu banyak banget. Dan untuk ekskulnya itu keren-keren, ada kir, ada basket, ada pramuka, pokoknya keren-keren deh teman-teman. Buat adik-adik juga jangan lupa join ke ekskul ya. Itu pendapat mereka tuh. Mereka ini dua orang siswa teladan di sini. Jadi kalian patut untuk meneladani mereka, gitu ya. Oke, kalian sudah dengar presentasi dari mereka, kesan-kesan mereka tentang sekolah di sini. Kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Gas bro, dadah. Oke, anak-anak, jadi sekarang kita sudah ada di depan ruang tata usaha. Jadi di sini segala macam bentuk administrasi sekolah itu semuanya ngurusnya di sini. Ya, jadi buat kalian yang nanti mau ngurus surat izin, mau ngurus surat dispensasi, mau yang alumni mau ngurus ijazah, mau cap 3 jari, semuanya ada di sini. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Nah, di sini sudah ada Bu Erna di sana, ada Bu Lilis di sana. Saya hai kamera. Oke, terima kasih. Dadah Bu, semangat bekerja. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita ada di ruang kedua. Ini adalah ruang kepala sekolah. Jadi tempatnya beliau, Bapak Kepala Sekolah itu di sini. Besok kalau kalian mau ketemu dengan beliau, mau konsultasi dengan beliau, bisa langsung ke sini, tapi tetap harus melalui ruang TU dulu. Kamu ketemu sama kepala TU-nya, baru masuk ke kepala sekolah. Lihat di dalamnya. Tapi sayangnya Bapak Kepala Sekolah saat ini sedang tidak ada di sekolah, jadi beliau tidak hadir di sekolah. Kita masuk, kita lihat di dalam. Let's go. Assalamualaikum. Nah, ini ruang kepala sekolah di sini. Pelan-pelan.
Oke, jadi sejak SMA Banyudono ini berdiri itu sudah sering sekali berganti-ganti kepala sekolah, dan beliau-beliau ini yang di atas sana, mereka adalah kepala sekolah yang pernah menjabat di SMA Negeri 1 Banyudono. Tuh, banyak kan? Ada beberapa bapak ibu guru yang memang sudah pensiun, ada yang sudah purna tugas, dan ada juga yang masih menjabat tapi di instansi lain. Oke, cukup. Yuk kita keluar. Oke, jadi kita sudah ada di ruang ketiga, di ruang wakil kepala sekolah. Beliau-beliau yang ada di dalam ini nanti mereka adalah orang-orang yang bertugas untuk membantu bapak kepala sekolah untuk menjalankan sistem di sekolah. Mau tahu siapa saja yang di dalam? Assalamualaikum. Nah, jadi kita sekarang sudah ada di ruang wakil kepala sekolah. Nah, itu ada Pak Padil di sana, dan di sana ada Bapak Wiji sedang hitung duit banyak banget. Terima kasih bapak-bapak, mari semangat bekerja. Oke, tadi kita sudah melihat 3 ruangan penting di sekolah ini. Ada ruang tata usaha, ada ruang kepala sekolah, dan ruang wakil. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke ruang guru. Sini ruang guru. Yuk, kalian mau tahu apa saja yang ada di dalamnya? Assalamualaikum. Nah, ini adalah ruang guru. Lihat, ada banyak sekali meja-meja di sini. Sepi, karena ya namanya juga PPKM. Sekolah kita belum bisa tatap muka, jadi akhirnya ya sudah, kita terpaksa mengikuti aturan pemerintah, work from home, gitulah. Cukup? Oke, sekarang kita lanjut perjalanan. Gas bro. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam salah satu kelas yang ada di sekolah ini. Jadi saya carikan satu kelas untuk sampel aja nih. Nah, karena keseluruhan kelas di sini itu hampir sama semuanya di sini. Nah, jadi fasilitas di masing-masing kelas itu ada meja, terus ada visi misi di sana, visi misi SMA Banyudono di sana. Tuh, zoom. Sudah, terus ada papan tulis di sini, ada Bapak Jokowi, ada Ma'ruf Amin di sana, Bapak Ma'ruf Amin di sana, ada Pancasila, dan ada salah satu fasilitas terbaik juga di ruang kelas ini. Ruangannya sudah ber-AC guys. Ada 2 AC di masing-masing kelas. Jadi nanti kalau ketika kita pelajaran ya panas, terus ada AC nih guys, adem, orang kepanasan, orang keringet. Nah, tuh kita sudah ber-AC di sana. Selain itu ada juga LCD proyektor di sini. Oh, HP namanya LCD proyektor. Jadi ketika nanti pembelajaran ini memudahkan bapak ibu guru untuk menampilkan presentasi di depan kelas. Jadi nanti akan ditampilkan ke sana. Kalian bisa melihatnya dari tempat duduk kalian masing-masing dan menikmati pembelajaran melalui presentasi di LCD proyektor. Begitu. Oke? Jadi itu sekilas tentang kondisi di kelas ini. Kita akan muter-muter lagi ke tempat-tempat berikutnya. Kita akan kupas tuntas, pokoknya kita selesaikan hari ini apa saja yang ada di ruang di sekolahan kita masing-masing. Oke, kita lanjut ke perjalanan berikutnya.
Kita sudah sampai di ruangan perpustakaan. Di sini adalah perpustakaan milik kita semua, ya. Sesuai dengan kata istilah, buku itu jendela dunia. Jadi di sini tempatnya jendela-jendela dunia itu ada di sini semuanya. Kalau kalian mau menambah pengetahuan, mau menambah pengalaman kalian tentang dunia, semua bisa kalian dapatkan di sini. Makanya sering-sering dolanan ke sini. Ya sekedar cuma membaca, meminjam buku, silahkan. Setidaknya kalian bisa mencuri sedikit ilmu di sini. Dan beginilah penampangnya perpustakaan. Ada berbagai fasilitas di situ, ada komputer, ya. Komputer itu fungsinya untuk mencari buku yang ada di rak-rak ini. Jadi nanti kalau kalian bingung untuk mencari buku, kamu tinggal ketikkan buku apapun di komputer itu, nanti akan keluar pemberitahuannya ada di lemari nomor berapa, ada di rak nomor berapa, nanti akan tampil di situ sehingga memudahkan kalian untuk mencari buku yang ada di dalam perpustakaan. Dan di perpustakaan ini juga dilengkapi dengan AC juga. Di sini ya dingin lah, pokoknya dingin, berbeda dengan di luar. Di sini adem banget, sumpah, seger lah. Nanti kalau kalian membaca itu hawanya seger, enak. Oke, mau lihat keliling-keliling? Ayo tangkap. Kita sudah tiba di ruangan berikutnya. Nah, di sini kita sudah sampai di ruangan UKS BP. Tergabung juga ada ruangan PMR di sini. Ya. Mau tahu di dalamnya ada apa? Yuk, masuk. Oke, jadi kita sudah ada di ruang BP. Di sini ruang BP dan ruang UKS. Saya jelaskan dulu yang pertama, ruang BP. Jadi ruang BP itu fungsinya untuk konsultasi, segala macam bentuk, namanya BP itu bimbingan bimbingan konseling. Jadi apapun bisa kalian tanyakan di sini. Biasanya untuk anak-anak kelas 3 itu nanti akan bertanya tentang studi lanjut, mau kuliah di mana, bisa konsultasi di sini dengan para guru BP. Jadi di sini ada Bapak Patmo, ada Ibu Ervi, ada Ibu Uyun, 3 guru BP yang bisa kalian gunakan untuk sarana konsultasi itu. Terus yang kedua itu ruang UKS. Ya, di sini digunakan sebagai ruang UKS. Jadi untuk anak-anak yang biasanya bermasalah dengan kesehatan, mereka akan dibawa ke sini. Gitu. Biasanya nih kalau hari Senin upacara pingsan atau tidak enak badan atau pusing dan sebagainya, langsung dibawa ke sini dan akan diarahkan ke dua ruangan ini. Di sini ada ruang UKS putra untuk putri, dan di sebelah sana untuk putra. Gitu. Kalian mau tahu di dalamnya apa? Mau tahu? Yuk. UKS. Tempat tidur. Dan di sini ada fasilitas tabung gas juga. Kalau kalian sana nafas, bisa dibantu dengan ini. Terus nanti kalau kalian jatuh, pingsan atau bagaimana, kamu bisa tiduran di sini, istirahat dulu sejenak. Jangan dipaksakan untuk mengikuti pelajaran, karena percuma kalau kamu kondisi sakit, ikut pelajaran nggak akan masuk. Ya, pulang lagi. Empuk banget loh guys, bikin ngantuk sumpah. Enak sekali. Tapi ya jangan kalian jangan punya cita-cita untuk tiduran di sini ya, karena
yang mau tiduran di sini ya hanya untuk orang-orang sakit. Jadi kalau mau tidur di sini, bobok di sini kamu harus sakit dulu. Jangan ya. Yuk, kita ke UKS Putra. Nggak ada bedanya sih, tapi cuma sedikit agak sederhana aja dibandingkan dengan ruang UKS Putri karena kebanyakan pasien-pasien itu putri. Nah, jadi seperti ini, di sini ada kotak obat. Ini ada regulator. Terus ada lagi healthcare yang fungsinya untuk ini apa namanya penyangga tangan gitu. Ini juga ada selang untuk oksigen. Ini banyak di sini. Semuanya sudah tersedia lengkap komplit. Jadi kita tetap kita tetap harus mempersiapkan semuanya untuk hal-hal yang tidak. Yuk, ketemu lagi. Jadi ini yang saya bicarakan tadi tentang ruangan khusus untuk konseling bimbingan. Jadi ruangan ini memang difungsikan untuk anak-anak yang tidak hanya bermasalah saja, misal bolos, tidak pernah ikut pelajaran, atau bermasalah apalah itu, pokoknya banyak masalah-masalah di sekolah yang dilakukan anak-anak itu, mereka akan dipanggil ke sini dan dibimbing supaya beralih ke jalan yang benar gitu. Dan selain itu, ruangan ini ya 3 meja di sini itu juga digunakan untuk anak-anak kelas 3 yang mau studi lanjut, mau melanjutkan kuliah kemana, biar tidak bingung, maka disinilah tempat konsultasi yang tepat gitu. Karena kuliah itu harus sesuai dengan passion yang kita punya gitu. Bukan hanya asal memilih kita mau kuliah di mana, bukan ikut-ikutan teman kuliah di sana, tuh teman saya kuliah di sana saya mau ikut, enggak, tapi memang harus sesuai dengan passion kalian masing-masing, kalian mau melanjutkan kemana. Makanya kalian butuh guru-guru yang ada di sini untuk membimbing kalian menuju ke studi lanjut yang begitu. Paham? Ini adalah salah satu fasilitas yang kita punya juga. Jadi karena memang kita situasinya harus mematuhi protokol kesehatan, kami dari pihak sekolah membuatkan sarana untuk mencuci tangan. Jadi cuci tangan semacam ini ada di masing-masing di depan kelas, itu akan dibuatkan seperti itu. Dan satu bangunan yang saat ini sedang OTW, sedang proses pembangunan, itu adalah bangunan itu yang dalam proses konstruksi. Bangunan ini nantinya akan menjadi food court. Tahu nggak food court itu apa? Food court itu tempat berkumpulnya kantin-kantin menjadi satu. Jadi kita punya kafe nanti. SMA Banyudon itu punya kafe nanti, tapi ini masih dalam proses penyutingan ya. Masih dalam proses pembuatan. Nanti kalau sudah selesai bisa digunakan ya, sah kita punya kafe di SMA Banyudon. Kita sudah di lantai 2 SMA Negeri 1 Banyudono, dan dari sini kalian bisa melihat SMA Banyudono dari sudut pandang keindahannya. Saya nggak? Saya aja. Tuh, lihat. Oke, kita lanjut. Nah, beberapa ruangan di sini ini juga baru saja selesai dibangun. Ya, nantinya ruangan-ruangan ini akan digunakan untuk lab biologi, lab kimia, lab fisika, semuanya berhubungan dengan MIPA, ilmu pengetahuan alam, semuanya akan menggunakan pembelajaran di ruang kelas ini.
gitu ya. Nanti kalau kalian sudah masuk sekolah, kalian pasti akan tahu dalamnya seperti apa. Oke, peralatannya juga lengkap di sini. Ada alat-alatnya kemarin memang sudah disediakan. Jadi di sini adalah tempat parkir. Semuanya ada 2 lantai. Ini lantai 2. Di bawah ini lantai 1. Jadi besok kalau kalian mau parkir kendaraan motornya bisa di sini. Luas banget kan? Tuh. Ini kapasitasnya kurang lebih 2.500 motor. Bisa nih tampung di sini. Tuh. Jadi kita sudah ada di ruangan berikutnya. Di sini ada lab bahasa, ya. Ada di dalam sini lab bahasa, beberapa record ada di dalam sini. Nanti kalau untuk pembelajaran bahasa bisa di sini. Di sana itu juga ada lab komputer. Ada 3 ruang di sana. Ada lab 1 itu paling ujung, lab 2 sebelahnya lagi, lab 3 sebelahnya sini lagi. Jadi 3. Ya, untuk kapasitas komputernya ada banyak lah pokoknya. Ya bisa ngitung. Ya, itu. Besok kalau kalian sudah masuk sekolah, kamu bisa cek sendiri, kamu bisa merasakan bagaimana fasilitas yang ada di dalam lab ini. Oke, anak-anak, kita sudah berada di ruangan terakhir nih kayaknya. Semua ruangan sebenarnya sudah kita jelajahi bersama-sama dan kalian juga pasti sudah tahu semua ruangan-ruangan yang ada di SMA Menghidono ini tadi sudah saya tunjukkan. Dan kita terakhir, saya sudah berdiri di tengah-tengah aula SMA Negeri 1 Banyudono. Ya, jadi kita punya aula di sini. Tempat ini digunakan untuk rapat Bapak Ibu guru. Terus rapat untuk wali murid. Wali murid itu orang tua kalian. Dan bisa digunakan juga untuk pelepasan wisuda. Jadi pelepasan wisuda kalian nanti akan di sini, ya. Di sini nanti kalian bisa konser juga di sini, bisa nyanyi di sini. Semua penampilan kalau kita buat acara biasanya anak-anak OSIS semua menggunakan aula ini. Jadi ini gedung serbagunanya SMA Banyudono. Ya. Mau tahu? Tuh lihat. Oke, kita sudah berada di ujung acara. Ada pertemuan, pasti juga ada perpisahan. Dan ini adalah akhir dari perjalanan kita hari ini. So, terima kasih sudah mengikuti saya selama 1 harian ini. Saya sudah lumayan capek juga, lumayan lelah muter-muter satu sekolahan tadi. Tapi masih ada satu kegiatan lagi besok, MPLS hari ketiga, itu terakhir. Dan kalian harus wajib mengikuti juga, karena ini adalah salah satu syarat wajib kalian untuk mengikuti pembelajaran KPM nanti. Jadi memang sengaja 3 hari ini tidak ada pembelajaran KPM, digantikan dengan MPLS. Jadi tetap harus wajib mengikuti sampai kegiatan selesai. Oke, paham? Ada apa saja besok? Penasaran kan? Ya udah, makanya ikuti aja terus. Oke, terima kasih. Saya Seto pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga kita segera dipertemukan di sekolah dan kita semua juga harus berdoa semoga situasi ini cepat hilang dari muka bumi dan kita bisa hidup kembali normal lagi seperti dulu ya, karena saya yakin kalian juga dan semua orang di dunia sudah rindu dengan kehidupan normal gitu ya. Terus pesan saya tetap jaga kesehatan, patuhi protokol ya, 3M, mencuci tangan, terus menggunakan masker dan menjaga jarak. Itu harus kamu patuhi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Stay safe, stay healthy, and take care of your heart.